Oh my god, kemarin kita udah bahas keyboard Blitz 75 dan sekarang ada yang bisanya mirip banget ya. Tapi pertanyaan, apakah versi dari Kiboom ini benar-benar lebih baik atau malah cuma nambah satu knob aja di situ? Nah, ini dia. Kiboom Moonshadow V2. Soal desain, keyboard ini pakai 75% dengan 3 varian warna. Nah, yang putihnya ini loh, mirip banget sama Blitz 75. Cuma beda di knob aja, kalau Blitz 75 kan pakai tombol. Tapi ya, pada dasarnya desain keyboard memang sering mirip-miripan ya. Jadi nggak bisa dibilang ini persis sama banget gitu. Soal build quality, ini sih udah cukup solid. Bodi aluminiumnya ini mulus gitu. Dan bagian belakangnya cuma ada branding Kiboom tanpa ada height adjuster. Untuk keycapsnya ini dia udah pakai PVT die-sub cherry profile. Dan teksturnya juga yang udah mulus, jadi udah enak buat diketik gitu. Untuk knobnya ini dia juga mulus finishingnya, cuma ada gigi-gigi di sekitar biar ya kayak anti-slip gitu lah ya. Dan kalau diputer ini juga terasa perpindahannya. Untuk dimensi keyboardnya sendiri ini ada di 313,35 x 135 x 42,35 mm. Dan untuk bobotnya ini cukup berat, ada di 1,6 kg. Solid banget sih ini keyboard. Oh ya, di bagian atas atau depannya itu kita bisa nemu ada pengaturan konektivitas dan juga jenis OS-nya. Lalu juga tentu ada port Type-C di sebelahnya. Nggak ada tempat simpan dongle. Untuk switch-nya ini kayaknya sih baru dari Kiboom karena gua cukup asing sama namanya ya. Yaitu Kiboom Flick Switch Linear. Feelingnya sih agak berat gitu. Untuk suaranya, typingnya kalian coba denger deh. Nah, gimana? Untuk sound testnya sih creamy clack gitu, cocok buat kalian yang suka typing test yang bervibrasi tapi nggak terlalu berisik. Dan seperti biasa kita bakal langsung cek daleman dari keyboardnya ini ya. Cukup menarik sih, apalagi dia udah pakai sistem quick release, jadi kita tinggal pencet dorong dan angkat aja. Jadi tanpa perlu bongkar-bongkar pakai baut lagi ya. Nah, di dalamnya ini padat banget, ada FR4 plate, poron foam, XPL switchpad, PLT, PCB, hotshot 5 pin, short facing, silicone foam, dan bottom phone. Di sisi software, untuk urusan makro dan RGB kalian tenang aja, kalian bisa atur lewat software ataupun mau langsung di keyboardnya juga bisa sih sebenarnya. Tapi lebih lengkapnya itu kalian bisa tinggal download aja JSON file yang sudah disediakan, atau gue bakal taruh juga link di deskripsi. Nah, karena keyboard ini juga udah support VIA atau QMK, jadi ya dia web based lah jatuhnya. Soal gaming experience atau untuk office gitu, overall nggak ada kendala dari sisi wired ataupun wireless ya. Kalaupun mau nge-game sih menurut gue masih enak-enak aja ya, nggak ada delay juga gue rasa di game Valorant gitu. Jadi ya aman-aman aja, mau dipakai mau office ataupun gaming ya bisa aja. Oh ya, ada yang unik nih soal kelengkapannya nih. Cukup beda dari biasanya. Kita bakal dapat ada switch ekstra, keycap ekstra, kabel braided, keycap yang jadi satu dengan switch puller, dan cukup unik nih, kita juga bakal dapat plate polikarbonat ekstra. Untuk harganya, Kiboom Moonshadow V2 ini dibanderol dengan harga di 2,3 jutaan, yang menurut gua ini cukup unik ya. Biasanya tradisi mereka kan kayaknya ngejual harga mulai dari 2,5 sampai 3 jutaan. Tapi kali ini kayaknya mereka menurunkan sedikit lah harganya ya. Dan ya ini malah bisa dibilang cukup mirip lah dengan harga dari Blitz 75 Plus, karena ini kan ada RGB dan yang versi dari Kiboom juga ada RGB-nya. Jadi perbandingannya sama Blitz 75 Plus sih. Tapi menurut kalian gimana? Apakah harganya masih kemahalan atau menurut kalian udah cukup oke? Boleh banget share di kolom komentar. Gue tunggu pendapat kalian di kolom komentar.